Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai investasi sementara yang merupakan lanjutan dari materi kelompok 4. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurwida Jarhatunupus dan teman saya Neneng Uswatun Hasanah. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya Neneng Uswatun Hasanah. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa sub. Yang pertama itu transfer antar kategori, yang kedua konversi nilai wajar, yang ketiga akuntansi untuk instrumen derivatif. Yang pertama, transfer antar kategori. Di sini ada beberapa jenis transfer, ada dasar pengukuran, dampak terhadap ekuitas pemegang saham, ada dampak transfer terhadap laba besi. Inti dari kesimpulan poin ini yaitu pengalihan investasi dari satu klasifikasi ke klasifikasi yang lain harus terjadi jika model bisnis untuk mengelola investasi juga berubah. Perusahaan mencatat pengalihan antar klasifikasi secara prospektif pada awal periode akuntansi setelah adanya perubahan modal bisnis. Selanjutnya ada konversi nilai wajar. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, pengukuran berdasarkan model bisnis, ada keuntungan perdagangan, ada liabilities yang tidak dinilai dengan wajar, dan nilai wajar komentar akhir. Kontroversi nilai wajar itu yaitu pelaporan investasi adalah suatu yang kontroversial. Adapun beberapa isu utama yang belum dipecahkan yaitu yang pertama, pengukuran berdasarkan model bisnis. Ada beberapa pihak yang tidak setuju. Mereka menyatakan bahwa dua investasi utang yang sama dapat dilaporkan dengan cara yang berbeda dalam laporan keuangan. Pendekatan tersebut dapat meningkatkan kompleksitas dan mengurangi dapat dipahaminya laporan keuangan. Klasifikasi ini bersifat subjektif yang mengakibatkan klasifikasi yang bersifat arbitrer dan tidak dapat dibandingkan. Kemudian keuntungan perdagangan. Investasi utang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk ditagih akan dilaporkan pada biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada investasi ini tidak diakui sebagai laba rugi. Jadi sebelum keuntungan dan kerugian belum direalisasi, maka tidak dapat dicatat sebagai laba atau rugi di laporan keuangan. Selanjutnya, liabilities yang tidak dinilai dengan wajar. Banyak pihak yang berpandangan bahwa jika perusahaan melaporkan investasi pada nilai wajar, perusahaan juga harus melaporkan liabilities pada nilai wajar. Mengapa? Dengan mengakui perubahan nilai hanya pada satu sisi dari laporan posisi keuangan atau sisi aset, tingkat volatilitas yang tinggi dapat terjadi pada jumlah laba rugi dan ekuitas. Apabila hanya pada satu sisi, dapat mengarahkan manajer untuk mengambil keputusan yang tidak ekonomis yang disebabkan oleh akuntansi. Selanjutnya, nilai wajar komentar akhir. Perusahaan harus melaporkan nilai wajar pada berbagai jenis aset keuangan, namun pengecualian diperbolehkan untuk beberapa investasi utang. Apakah pendekatan ini menghasilkan perbaikan dalam pelaporan untuk investasi utang atau ekuitas akan dilihat kemudian. Poin selanjutnya yaitu derivatif. Derivatif adalah suatu instrumen keuangan nilainya diturunkan dari nilai suatu aset yang menjadi acuannya atau underlying aset. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada forward contract dan future contract. Harga telah disepakati pada saat kontrak ditandatangani, tetapi proses jual beli atau delivery belum terjadi sampai dengan tanggal jatuh tempo dari forward contract. Sedangkan forward contract ini dinegosiasi secara pribadi antar penjual dan pembeli. Ada option contract. Option contract tidak terdapat kewajiban, yang ada adalah hak untuk melakukan transaksi pada harga yang telah disepakati. Oleh karena itu, optionee dapat tidak menggunakan haknya untuk melakukan transaksi pada tanggal jatuh tempo tanpa ada sanksi apapun.
Selanjutnya ada swap kontrak. Swap kontrak tidak diperdagangkan di bursa. Swap kontrak adalah over the counter kontrak antar perusahaan, antar lembaga keuangan, atau antar perusahaan dan lembaga keuangan. Jenis swap kontrak yang biasa dilakukan adalah interest rate swap dan currency swap. Selanjutnya ada pengguna derivatif. Pengguna derivatif itu ada dua. Yang pertama ada produsen dan konsumen. Dalam bisnis harga komoditas sangat mudah berubah dan tergantung pada cuaca, produksi pangan, dan kondisi ekonomi. Agar dapat membuat rencana secara efektif, maka produsen dan konsumen dapat bertindak untuk mengunci pendapatan atau biaya masa depan tertentu supaya mereka dapat menjalankan bisnisnya dengan berhasil. Kemudian ada spekulan dan arbitrager. Mereka ini merupakan orang atau pihak yang terlibat dalam proses pembelian dan penjualan surat-surat berharga atau komoditi atau mata uang pada lebih dari satu pasar mendapatkan keuntungan. Pemain pasar ini berusaha untuk memanfaatkan inefisiensi dalam berbagai pasar derivatif. Mereka berusaha untuk mengunci laba dengan cara serentak memasuki suatu transaksi dalam dua pasar atau lebih. Kemudian ada prinsip dasar akuntansi. Dalam akuntansi untuk derivatif. Secara ringkas, perusahaan mengikuti pedoman berikut untuk akuntansi atas derivatif. Yang pertama, yaitu harus mengakui derivatif sebagai aset dan liabilitas dalam laporan keuangan. Yang kedua, melaporkan derivatif dalam nilai wajar atau fair value. Yang ketiga, segera mengakui keuntungan dan kerugian hasil dari spekulasi dalam derivatif sebagai penambah atau pengurang laba atau rugi dalam income statement. Yang keempat ada yaitu melaporkan gain dan loss hasil dari transaksi lindung nilai hedging tergantung pada jenis transaksi hedging yang dilakukan. Selanjutnya yaitu adalah derivatif digunakan untuk hedging. Hedging nilai wajar atau fair value hedging atau fair value hedge. Misalkan, pada tanggal 1 April 2015, PT Salmonella membeli 100 lembar saham biasa dari PT Kania Mulia Utama, TBK, dengan harga pasar $100 per lembar saham. PT Salmonella tidak bermaksud untuk melakukan trading secara aktif terhadap investasi ini. Oleh karena itu, investasi tersebut diklasifikasikan sebagai non-trading equity investment ataupun Adapun ayat jurnal untuk mencatat pembelian investasi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 April, equity investment pada kas sebesar $10.000. Kas itu dari $100 dikali 100. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015, PT Salmonella menyusun laporan keuangan. Harga pasar saham biasa PT Kania Mulia Utama Tbk pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai $125 per lembar saham. Oleh karena itu, PT Salmonella memperoleh gain senilai $2.500 atau $125 dikali $100 dikali $125 dikurangi $100 dikali 100. Adapun ayat jurnal untuk mencatat kejadian ini adalah pada tanggal 31 Desember, fair value adjustment sebesar $2.500 pada unrealized holding gain or loss equity $2.500. PT Salmonella melaporkan gain ini sebagai other comprehensive income dan menyajikannya pada statement of financial position. Untuk melindungi nilai investasinya pada saham biasa PT Kania Mulia Utama tersebut, PT Salmonella untuk melakukan lindung nilai atau hedging dengan cara mengikat kontrak put option pada tanggal 2 Januari 2016. Put option ini memberikan hak pada PT Salmonella untuk menjual saham biasa PT Kania Utama Mulia Tbk seharga $125 pada tanggal jatuh tempo. Put option ini jatuh tempo dalam 2 tahun. Karena exercise price dari put option sama dengan harga saham pada tanggal tersebut, maka tidak ada ayat jurnal pada tanggal pendatanganan kontrak put option tersebut.
Pada tanggal 31 Desember 2016, PT Salmonella menyusun laporan keuangan. Harga pasar saham biasa PT Kania Mulia Utama Tbk pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai $120 per lembar saham. Oleh karena itu, PT Salmonella menderita loss senilai $500, yaitu dari $125 dikurangi $120 dikali dengan 100. Adapun ayat jurnal untuk mencatat kejadian ini adalah pada tanggal 31 Desember, unrealized holding gain or loss equity 500 pada fair value adjustment 500. PT Salmonella melaporkan loss ini sebagai other comprehensive income dan menjanjikannya pada statement of financial position. Meskipun PT Salmonella menderita loss karena kejadian ini, tetapi di sisi lain terjadi peningkatan nilai put option sebesar $500. Dengan melakukan hedging, nilai investasi PT Salmonella terlindungi dari kerugian akibat penurunan harga pasar saham biasa PT Kania Mulia Utama Tbk. Adapun ayat jurnal untuk mencatat kejadian ini adalah pada tanggal 31 Desember, put option $500 pada unrealized holding gain or loss equity $500. PT Salmonella melaporkan put option ini sebagai aset dan menyajikannya pada statement of financial position. Perusahaan juga dapat menggunakan interest rate swap untuk melakukan fair value hedge. Misalkan, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Salmonella memiliki $10 juta not payable dengan bunga tetap 8% yang akan jatuh tempo dalam 2 tahun dengan pembayaran bunga setiap semester. PT Salmonella kemudian memutuskan untuk melakukan kontrak swap selama 2 tahun dengan Bank Morta Liberta untuk mengkonversi fixed rate debt yang dimilikinya menjadi variable rate debt. Asumsikan bahwa transaksi swap ini memenuhi semua kriteria sebagai fair value hedge. Ketentuan dalam kontrak swap menyatakan bahwa PT Salmonella akan menerima bunga dengan fixed rate sebesar 8% dan akan membayar variable rate sebesar 6-month LIBOR rate dengan dasar perhitungan bunga adalah 10 juta atau sesuai dengan pokok dari note payable. LIBOR rate pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 7%. Tingkat LIBOR rate akan berubah setiap 6 bulan dan akan digunakan untuk menentukan variable rate yang akan dibayar untuk periode 6 bulan berikutnya. Nah, berikut ini adalah data 6-month LIBOR rate dan fair value dari note payable dan kontrak swap dari PT Salmonella. Teman-teman bisa dilihat ya di PPT-nya. Pada tanggal 31 Desember 2015 itu sebesar 7%. Nah, tidak ada fair value dari swap-nya. Lalu fair value dari note payable-nya itu $10 juta. Lalu 30 Juni 2016 7,5%, fair value dari swap-nya $200.000. Lalu fair value dari note payable-nya $9.800. Pada tanggal 31 Desember 2016 6%, fair value dari swap-nya $60.000 dan fair value dari note payable-nya $10.060. Nilai swap kontrak pada saat penandatanganan kontrak adalah 0 atau belum mempunyai nilai. Oleh karena itu, tidak ada ayat jurnal yang dicatat oleh PT Salmonella pada tanggal penandatanganan swap kontrak. Misalkan pada tanggal 30 Juni 2016 PT Salmonella membayar bunga pada kreditur. Besarnya bunga yang dibayar adalah sebesar $400.000 atau 1/2 dikali 8% dikali $10 juta. Adapun ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah pada tanggal 30 Juni interest expense pada kas sebesar $400.000. Selain transaksi di atas, karena swap kontrak, PT Salmonella juga melakukan transaksi dengan Bank Morta Liberta pada tanggal 30 Juni 2016. PT Salmonella melakukan pembayaran bunga sebesar LIBOR rate yaitu 7%, sehingga besarnya bunga yang dibayar PT Salmonella adalah sebesar $350.000 atau 1/2 dikali 7% dikali $10 juta. Namun, PT Salmonella juga menerima pembayaran bunga dengan rate 8% dari Bank Morta Liberta sebesar $400.000 atau 1/2 dikali 8% dikali $10 juta. Oleh karena itu, secara bersih, PT Salmonella menerima kas sebesar $50.000 atau dari $400.000 dikurangi $350.000 dari Bank Morta Liberta. Adapun ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah
pada tanggal 30 Juni, kas pada interest expense sebesar $50.000. Apabila pada tanggal 30 Juni 2016 PT Salmonella menyusun laporan keuangan, maka swap kontrak dan not payable harus disajikan sesuai fair value. Nilai not payable mengalami penurunan menjadi 9,800 juta, sedangkan nilai swap kontrak menjadi $200.000. Adapun ayat jurnal untuk mencatat kejadian ini adalah sebagai berikut. Pada tanggal 30 Juni, notes payable atau not payable $200.000, yaitu dari 10 juta dikurangi $9.800 pada unrealized holding gain or loss income sebesar $200.000. Lalu ada juga masih pada tanggal 30 Juni, unrealized holding gain or loss income pada swap kontrak sebesar $200.000. Nah, gain or loss yang terjadi dicatat sebagai penambah atau pengurang laba bersih pada periode yang bersangkutan. Apabila pada tanggal 31 Desember 2016 adalah periode berikutnya bagi PT Salmonella untuk menyusun laporan keuangan, maka swap kontrak dan not payable harus disajikan sesuai fair value. Nilai not payable mengalami peningkatan menjadi $10.060.000, sedangkan nilai swap kontrak mengalami peningkatan menjadi $60.000. Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2016, PT Salmonella juga melakukan pembayaran bunga. Besarnya bunga yang dibayarkan kepada kreditur adalah sebesar $400.000 atau 1/2 dikali 8% dikali $10 juta. Sementara itu, karena swap kontrak, PT Salmonella menerima pembayaran bunga bersih sebesar $25 juta atau dari 8% dikurangi 7,5% dikali $10 juta dari Bank Norte Libertad. Lalu ada pencatatan jurnalnya. Pada 31 Desember, interest expense pada cash sebesar $400.000. Lalu masih pada tanggal 31 Desember, kas pada interest expense $25.000. Masih pada tanggal 31 Desember, unrealized holding gain or loss income $260.000 pada notes payable $260.000 atau dari $10.060.000 dikurangi $9.800. Lalu yang terakhir, masih pada tanggal 31 Desember, ada swap kontrak $260.000 atau dari $200.000 ditambah $60.000 pada unrealized holding gain or loss income sebesar $260.000. Gain or loss yang terjadi dicatat sebagai penambah atau pengurang laba bersih pada periode yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada hedging arus kas atau cash flow hedge. Misalkan PT Salmonella menggunakan titanium sebagai bahan utama dalam produksinya. PT Salmonella memperkirakan akan memerlukan 200 ons titanium pada bulan Oktober 2015. Namun, jika harga titanium meningkat, maka biaya produksi PT Salmonella akan meningkat pula, sehingga margin keuntungan PT Salmonella pun menurun. Nah, untuk melindungi diri dari risiko kenaikan harga titanium, pada tanggal 1 Mei 2015, PT Salmonella mengikat futures kontrak di mana isi future kontrak tersebut memberikan hak kepada PT Salmonella untuk membeli 200 ons titanium dengan harga $50.000 per ons. Future kontrak ini digunakan oleh PT Salmonella sebagai cash flow hedge dari rencana pembelian titanium tersebut. PT Salmonella dapat menggunakan haknya untuk membeli titanium dengan harga $50.000 per ons kapan saja sampai tanggal jatuh tempo futures kontrak tersebut, yaitu tanggal 30 November 2015. Tidak ada premi yang dibayarkan atas futures kontrak tersebut. Nah, berikut adalah data terkait dengan harga call option dan pembelian inventory titanium. Nah, pada tanggal 1 Mei 2015, spot price untuk delivery bulan November itu adalah sebesar $50.000 per ons, sedangkan pada tanggal 30 Juni 2015 yaitu $52.000 per ons. Lalu pada tanggal 30 September 2015 yaitu $52.500 per ons. Karena tidak ada premi yang dibayarkan saat penandatanganan kontrak, maka tidak ada ayat jurnal pada penandatanganan futures kontrak tersebut. Nah, misalkan pada tanggal 30 Juni 2015 PT Salmonella menyusun laporan keuangan. Karena terjadi peningkatan harga titanium menjadi $52.000 per ons, maka nilai futures kontrak meningkat sebesar $400.000 atau dari $52.000 dikurangi $50 dikali 200. Adapun ayat jurnalnya sebagai berikut. Pada 30 Juni, futures kontrak pada unrealized holding gain or loss equity sebesar $400.000.
PT Salmonella melaporkan futures kontrak ini sebagai aset lancar dan menyajikannya pada Statement of Financial Position. Sementara itu, gain or loss yang terjadi dilaporkan dan diakumulasikan sebagai other comprehensive income. Setelah inventory terjual, barulah gain or loss mempengaruhi pendapatan atau earning. Misalkan pada tanggal 30 September 2015 adalah periode berikutnya bagi PT Salmonella menyusun laporan keuangan. Karena terjadi peningkatan harga titanium menjadi 52.500 per ons dolar, maka nilai futures kontrak meningkat sebesar 100.000 dolar atau dari 52.500 dolar dikurangi 52.000 dolar dikali 200. Nah, ayat jurnal untuk mencatat kejadian ini adalah September 30, futures kontrak pada unrealized holding gain or loss equity sebesar 100.000 dolar. PT Salmonella melaporkan futures kontrak ini sebagai aset lancar dan menyajikannya pada Statement of Financial Position. Sementara itu, gain or loss yang terjadi dilaporkan dan diakumulasikan sebagai other comprehensive income. Apabila pada tanggal 5 Oktober 2015 PT Salmonella melakukan pembelian 200 ons titanium dan melakukan settle terhadap futures kontrak, maka ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah 5 Oktober titanium inventory 10.500 dolar pada cash 10.500 dolar atau dari 52.500 dolar dikali 200. Masih pada tanggal 5 Oktober cash sebesar 500.000 dolar atau dari 52.500 dolar dikurangi 50.000 dolar dikali 200 pada futures kontrak sebesar 500.000 dolar. Dari ayat jurnal di atas, kita dapat melihat bahwa dengan melakukan hedging, biaya yang dikeluarkan PT Salmonella untuk membeli 200 ons titanium adalah sebesar 10 juta dolar atau 10.500 dolar dikurangi 500 dolar. Biaya sebesar 10 juta ini bernilai sama dengan exercise price dikali notional amount, yaitu 50 dolar dikali 200 ons. Apabila pada tanggal 15 Desember 2015 PT Salmonella menjual inventory finished goods yang mengandung titanium yang dibeli pada 5 Oktober 2015 dengan harga jual 25 juta dan COGS senilai 14 juta dolar, maka ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah 15 Desember account receivable pada sales sebesar 25 juta dolar. Lalu masih pada tanggal 15 Desember cost of goods sold sebesar 14 juta pada finished goods sebesar 14 juta. Lalu masih pada tanggal 15 Desember unrealized holding gain or loss equity sebesar 500.000 dolar atau dari 400.000 dolar ditambah 100.000 dolar pada cost of goods sold sebesar 500.000 dolar. Dari ayat jurnal di atas dapat kita lihat bahwa setelah inventory finished goods yang mengandung titanium yang dibeli pada 5 Oktober 2015 terjual, barulah gain or loss yang telah diakumulasikan dalam other comprehensive income mempengaruhi pendapatan atau earning. Dalam kasus di atas sebagai pengurang cost of goods sold. Selanjutnya adalah ada masalah pelaporan. Ada masalah pelaporan lainnya, yaitu terbagi menjadi dua, ada derivatif melekat dan kualifikasi kriteria lindung nilai. Yang pertama adalah derivatif melekat. Nah, instrumen derivatif melekat harus dipisahkan dari kontrak utama dan diperlukan sebagai instrumen derivatif. Nah, menurut pernyataan ini, jika dan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi, yaitu adalah ada 3 kriteria. Yang pertama, karakteristik dan resiko instrumen derivatif melekat tidak secara jelas dan erat hubungannya dengan karakteristik dan resiko ekonomis kontrak utama. Yang kedua, instrumen derivatif mencakup instrumen derivatif melekat kontrak utama tidak dinilai kembali sesuai dengan nilai wajarnya berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum. Dan yang ketiga, instrumen terpisah dengan kondisi yang sama dengan instrumen derivatif melekat adalah instrumen derivatif yang tunduk pada persyaratan ini. Lalu selanjutnya ada kualifikasi kriteria lindung nilai. Ada 3, yaitu documentation, risk management, and designation. Lalu ada
effectiveness of the hedging relationship, dan yang terakhir ada efek pada laba yang dilaporkan dari perubahan nilai wajar atau arus kas. Sekian seluruh materi yang dapat kelompok 5 sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Untuk pertanyaan dipersilakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.